dengan NIM F1051211029 dari kelas 3A2 Reguler A Universitas Tanjung Pura Pontianak. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu konsep yang ada dalam fisika, yaitu konsep tentang gaya. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang udah ngerti apa itu gaya. Mungkin ada juga teman-teman yang belum ngerti sama sekali bagaimana konsep dari gaya. Nah, di sini gaya yang saya maksud bukanlah F sama dengan M dikali A, karena itu adalah rumus gaya. Jadi, gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan kecepatan suatu benda. Maksudnya bagaimana? Perhatikan video berikut ini. Misalnya ada sebuah benda. Ini bendanya diam, teman-teman bisa lihat bahwa benda di atas meja ini diam. Kalau bendanya diam, berarti kecepatan awalnya 0. Tetapi jika saya beri gaya pada benda ini, misalnya dengan saya dorong menggunakan jari saya seperti ini, berarti kecepatan bendanya sudah bukan 0 lagi kan? Benda ini sudah memiliki kecepatan. Misalnya V-aksesnya di sini adalah 2 meter per sekon. Jadi, kecepatan bendanya tidak sama dengan 0. Sama juga ketika halnya benda diam yang diberikan tarikan. Tadi sebelumnya itu kan diberikan dorongan. Nah, yang ini benda yang diam diberikan tarikan. Ketika benda yang diam diberikan sebuah tarikan, maka benda ini akhirnya juga akan memiliki kecepatan ataupun velocity, sehingga membuat bendanya sekarang menjadi bergerak. Perubahan kecepatan benda ini tidak harus sebuah percepatan. Dari yang saya jelaskan tadi itu kan bendanya diam menjadi bergerak. Itu namanya percepatan. Nah, pada gaya ini perubahan kecepatannya juga bisa berupa perlambatan. Jadi, tidak harus sebuah percepatan. Oke, mungkin teman-teman ada yang berpikir kritis seperti ini. Tadi kan saya bilang bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan kecepatan. Lalu, bagaimana dengan suatu benda yang ada di atas meja? Kenapa suatu benda yang ada di atas meja tersebut bisa diam saja? Padahal kan terdapat gaya berat yang terjadi pada benda tersebut. Oke, misalnya di sini saya ilustrasikan ada buku di atas meja. Pertanyaan teman-teman gini kan, kenapa buku yang ada di atas meja ini diam saja? Padahal ada gaya berat yang bekerja. Harusnya buku tersebut bergerak dong, atau mengalami perubahan kecepatan dong, gitu kan? Jadi, kenapa buku ataupun benda yang ada di atas meja ini tidak mengalami perubahan kecepatan atau diam? Itu karena ada gaya normal yang mengimbanginya. Bisa teman-teman lihat di sini, untuk gaya berat itu arahnya kan ke bawah, lalu gaya normal arahnya ke atas. Nah, ini berarti gaya berat itu sama dengan gaya normal. Di sini mereka saling menghilangkan. Resultan gayanya itu berarti sama dengan 0. Oleh sebab itulah kenapa suatu benda yang ada di atas meja ataupun buku yang ada di atas meja tersebut diam dan tidak mengalami perubahan kecepatan. Misalnya, saya kasih contoh nih. Di sini saya punya tutup botol. Nah, tutup botol ini akan saya jatuhkan pada ketinggian tertentu. Misalnya, ketinggiannya seperti ini. Pada awalnya, kecepatan tutup botol ini sama dengan 0 kan? Karena masih diam, belum saya jatuhkan. Pada ketinggian tertentu, benda ini memiliki kecepatan awal sama dengan 0. Tetapi, ketika saya jatuhkan seperti ini, apa yang terjadi? Benda tersebut
bergerakan, benda tersebut mengalami perubahan kecepatan ataupun tutup botol tersebut mengalami perubahan kecepatan. Kenapa? Karena ada gaya berat yang bekerja pada tutup botol. Gaya berat tersebut akan menarik tutup botol itu ke arah inti bumi. Nah, dari yang saya contohkan tadi, kita bisa sama-sama menarik kesimpulan bahwa ketika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan nol, maka benda tersebut akan mengalami perubahan kecepatan. Sesuai dengan definisi gaya tadi, bahwa gaya adalah tarikan ataupun dorongan yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan kecepatan. Oke, berikutnya saya akan memberikan sedikit contoh tentang gaya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit informasi. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, tapi di sini saya ingin mengingatkan sedikit gitu bahwa sebenarnya banyak sekali fisika ataupun konsep fisika yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Fisika itu sangat erat dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja ini tentang gaya. Nah, di sini contoh yang pertama yaitu mendorong dan menarik meja. Mungkin di sini teman-teman sering kan melakukan itu, apalagi ketika di kelas gitu kan, ataupun di rumah mungkin. Nah, di sini juga saya ingin menegaskan bahwa sebelumnya juga mirip ya seperti ini, saya memberikan contoh. Di sini teman-teman harus bisa membedakan antara mendorong dan menarik meja. Nah, untuk mendorong nih, di sini teman-teman bisa melihat ini namanya mendorong meja. Kalau ini menarik meja, beda kan gerakannya. Kalau menarik ini, kalau mendorong ini. Tuh. Kemudian contoh yang lainnya di situ ketika teman-teman bermain bulu tangkis atau membuka laci, nah, atau juga mengepel lantai, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit ataupun sekilas terkait macam-macam gaya ataupun jenis-jenis gaya. Di sini yang pertama yaitu ada gaya berat. Gaya berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada suatu benda. Contohnya tadi itu kan seperti tutup botol yang jatuh ke bawah. Nah, di situ karena ada gaya berat yang mempengaruhinya. Kemudian ada gaya normal, yaitu gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas sebuah permukaan bidang. Sebelumnya juga ada saya contohkan yang buku ada di atas meja tadi. Nah, di situ juga selain gaya berat ada gaya normal yang mempengaruhinya. Kemudian ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang dihasilkan oleh otot. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu misalnya ketika teman-teman mendorong mobil. Nah, ketika teman-teman mendorong mobil, situ akan muncul gaya otot. Kemudian gaya pegas. Di sini gaya pegas adalah gaya tarikan yang ditimbulkan oleh pegas. Misalnya, di sini ada karet gelang yang direnggangkan, di mana karet gelang tersebut akan menimbulkan gaya ke arah bendanya. Atau misalnya teman-teman mungkin pernah kan bermain panah-panahan, di situ muncullah gaya pegas. Kemudian ada yang namanya gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul dari sentuhan antara dua permukaan benda yang berlawanan arah. Selanjutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengarnya. Gaya gravitasi ini adalah salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik sebuah benda ke pusat benda. Selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet adalah bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada gaya listrik. Gaya listrik adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh berbagai benda yang mempunyai muatan listrik. Sebenarnya masih banyak lagi
jenis-jenis gaya yang bisa teman-teman searching ataupun teman-teman cari di Google dan di media lainnya. Jika teman-teman ingin jago belajar fisika, saya sarankan teman-teman tidak menghafal rumus, tapi cobalah untuk memahami setiap definisi ataupun istilah-istilah yang ada dalam fisika. Contohnya seperti gaya tadi. Karena dengan teman-teman bisa memahami setiap definisi, setiap makna ataupun setiap istilah yang ada dalam fisika, maka di situ teman-teman ketika menghadapi sebuah permasalahan fisika mau diubah bagaimanapun bentuknya ataupun mau dibentuk seperti apapun soal tersebut, teman-teman bakal bisa menjawab permasalahan yang ada karena teman-teman tidak menghafal rumus, tetapi teman-teman bisa memahami apa yang ada dalam fisika. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Lydia Ramawati memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.